Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Izin wawancara ya, mengenal tentang model sentra dan model kelompok yang mana kan Mamah Ajlan sudah 2 tahun mensekolahkan anaknya ya. Oke. Iya. Sejauh mana Ibu mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di TK Gapura Cipta? Pembelajaran di TK Gapura Cipta itu ada pembelajaran yang disebut metode kelompok, ada juga yang disebut pembelajaran dengan metode sentra. Oke. Apakah pihak sekolah pernah menjelaskan mengenai pembelajaran model kelompok dan model sentra? Pernah. Waktu itu saat anak-anak sebelum mulai pembelajaran atau sebelum masuk sekolah, orang tua diundang oleh pihak sekolah untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran di TK ini, seperti apa pembelajarannya. Jadi sebelum ada pembelajaran, orang tua itu diundang dulu atau mengadakan rapat terlebih dahulu. Oke, berarti memberikan dulu program Iya, yang ada di sekolah. Baik. Menurut pemahaman Ibu, apa perbedaan antara pembelajaran model kelompok dan sentra? Kalau menurut pemahaman saya, model pembelajaran kelompok yaitu pembelajaran yang berbentuk pada pengolahan kelas atau berbentuk pada membentuk kelompok-kelompok kecil. Ya. Anak dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian anak bekerja sama dalam kelompok tersebut. Kalau pembelajaran sentra berpusat pada belajar bermain, tapi memotivasi anak supaya anak belajar dengan ceria dan semangat. Oke. Bagaimana cara sekolah menyampaikan informasi mengenai kegiatan belajar anak kepada orang tua? Dengan diadakannya rapat, mereka menggunakan PowerPoint ya waktu itu. Jadi model pembelajarannya seperti apa, program-programnya seperti apa. Nah, orang tua mengetahuinya dari sana. Oke, berarti memberikan program dan parenting juga. Ya. Oke. Seberapa sering Ibu berdiskusi dengan anak mengenai kegiatan yang dilakukan di sekolah? Cukup sering, biasanya bertanya saat anak pulang sekolah bagaimana pembelajaran tadi di sekolah, seperti apa pembelajarannya. Oke. Nah, bagaimana perasaan anak ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah yang dilakukan secara kelompok? Itu Mas Aska ya? Nah, itu gimana? Anak berasa bersemangat, jadi mereka belajar dengan cara bekerja sama dengan temannya, bagaimana cara menyelesaikan suatu pembelajaran dengan cara bekerja sama, dan anak itu merasa terlihat antusias. Oke. Apakah anak bercerita tentang kegiatan kelompok yang dilakukan di kelas? Ya, mereka bercerita. Seperti contohnya membuat satu buah balok, bangun balok, bagaimana balok itu disusun melingkari satu orang anak. Mereka bekerja sama menyusun per baloknya untuk melingkari si tubuh anak. Kemudian dihitung jumlahnya. Oke. Aktivitas kelompok apa yang paling sering diceritakan anak di rumah? Kebetulan anak saya sering bercerita di sentra balok, karena dia senang dengan membuat salah satu membuat bangunan kecil, kemudian si bangunan itu dibentuk dan dihitung berapa satu bangunan bisa berapa jumlah yang mereka susun. Oke. Bagaimana semangat anak setelah mengikuti kegiatan kelompok? Terlihat sangat antusias dan bersemangat. Anak mulai sering menanyakan kapan sekolah, karena sudah tidak sabar untuk kembali ke sekolah. Oke, berarti antusias sekali ya anaknya. Apakah anak menunjukkan ketertarikan untuk kembali mengikuti kegiatan kelompok di sekolah? Sangat terlihat ya, seperti kalau misalkan pulang sekolah, nanti saya belajar di kelas mana, pembelajarannya apa ya, mereka sudah tidak sabar. Kegiatan kelompok, kegiatan kelompok di sekolah. Oke. Anak saat belajar, ulangi Bu, maaf. Apakah anak menunjukkan ketertarikan untuk kembali mengikuti kegiatan kelompok di sekolah? Ya, anak sangat antusias karena mereka bisa belajar bersama temannya. Jadi
pelajaran apa lagi nih untuk yang mereka lakukan untuk bersama teman-teman lagi. Jadi mereka antusias, tidak sabar bagaimana pembelajaran yang nanti akan diadakan lagi. Oke. Bagaimana kemampuan anak bekerja sama dengan teman setelah mengikuti kegiatan kelompok? Anak terlihat lebih disiplin, terus anak terlihat mau membantu atau anak terlihat suka membantu teman lah, suka membantu teman dalam dalam pekerjaannya. Jadi tutor sebaya Iya. ya dengan temannya. Oke. Apakah kegiatan kelompok membantu anak lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan temannya? Iya, jadi anak terlihat jika anak saya termasuk misalkan dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa membantu temannya dengan cara menyelesaikan ini harus seperti ini. Jadi bila ada anak yang kurang mengerti dalam sistem pembelajaran itu, anak saya membantu gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, bagaimana perasaan anak ketika mengikuti kegiatan di berbagai sentra? Nah, Mas itu ya Aslan ya. Bagaimana itu kalau di sentra? Kalau di sentra anak sangat antusias karena menurut anak saya ya, setiap pembelajaran di sentra itu berbeda. Jadi mereka penasaran dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Oh, penasaran berarti Iya. ya. Sentra apa yang paling disukai anak? Mengapa? Sentra Balok, Oh, sentra Balok sama sentra ini sains. sentra Iya. sains. Kalau kenapa suka balok? Kebetulan anak saya menyukai seperti Lego, membuat satu buah bangunan, kemudian dia menghitung jumlah bangunan yang dihasilkan. Kenapa suka sains? Anak belajar bereksperimen kecil, melakukan percobaan-percobaan kecil dengan mencampur warna, hasilnya seperti apa, atau eksperimen yang lain lah. Oke. Apakah Aslan sering menceritakan kegiatan yang dilakukan pada sentra tertentu? Cukup sering. Bagaimana semangat Aslan ketika menceritakan pengalaman belajar di sentra? Saat dia menceritakan terlihat sangat antusias ya. Antusiasnya, tadi saya belajar seperti ini di kelas Bun, terus belajarnya gini. Jadi terlihat sekali semangat sama antusiasnya saat belajar di sentra itu. Oke. Apakah Aslan menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar setelah mengikuti kegiatan sentra? Iya, dia selalu banyak bertanya. Setelah pembelajaran mulai dia banyak bertanya, ini seperti apa, ini bagaimana, setelah dia melakukan pembelajaran di sentra. Oke. Apakah Ajlan pernah mencoba mengulang kegiatan sentra di rumah? Pernah melakukan percobaan dengan kakaknya, yaitu waktu itu kebetulan di rumah ada sebuah Lego ya, ada Lego, menyusun bareng dengan kakaknya, kemudian menghitung jumlah hasil Lego yang mereka susun. Luar biasa ya, berarti untuk sentra ini jadi dapat dimodifikasi lagi di rumah ya. Nah, menurut Mama Ajlan, apakah pembelajaran sentra membuat anak lebih aktif dibandingkan sebelumnya? Iya, menurut saya lebih aktif, anak terlihat bersemangat, percaya diri, kemudian mau bertanya. Jadi rasa penasarannya lebih besar. Oke. Nah, bagaimana semangat anak ketika angkat berangkat ke sekolah? Menunjukkan seperti menanyakan jam. Ini sudah jam berapa? Sudah terlambat belum? Seperti itu. Jadi takut kesiangan. Luar biasa sekali ya. Apakah anak menunjukkan kegembiraan ketika menceritakan kegiatan belajar di sekolah? Iya, terlihat dengan berbicara dengan semangat ya, matanya berbinar-binar gitu ya, terlihat menceritakan bagaimana temannya yang bisa melakukan dan bagaimana yang temannya yang nggak bisa melakukan kegiatan tersebut, kemudian yang tidak bisa dia bantu gitu. Luar biasa ya. Seberapa sering Ajlan menceritakan pengalaman belajar yang menurutnya menyenangkan? Cukup sering sih, saat misalkan saat pulang sekolah atau sedang nonton TV. Tadi di sekolah belajar ini loh, sama persis yang ada di TV Bun, seperti itu. Berarti mampu menceritakan kembali ya apa yang sudah dikerjakan di sekolah. Apakah Ajlan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru setelah mengikuti pembelajaran di sekolah? Iya,
terlihat seperti mulai banyak bertanya, rasa penasarannya tinggi, kemudian menceritakan lagi, benar nggak tadi Bun belajarnya seperti ini dia sama ibu guru, benar seperti itu ya Bun ya, iya. Jadi anak banyak bertanya. Luar biasa ya. Bagaimana keterlibatan Ajlan saat melakukan aktivitas belajar atau bermain di rumah? Di rumah jadi lebih sering membantu, mau melakukan sendiri. Jadi tanpa disuruh, mau misalkan seperti hal kecil, ada yang terlihat kotor mau menyapu sendiri. Luar biasa ya. Apakah Ajlan lebih berani bertanya atau mengungkapkan pendapat dibandingkan sebelumnya? Terlihat sekarang lebih berani mengungkapkan pendapat, masalah suka dan tidak suka, kemudian pembelajaran yang suka dan tidak suka, berani mengungkapkan, berani berbicara gitu. Oke, berarti awalnya itu Awalnya berani memang ya, termasuk tipe yang pendiam. diam. Iya. Sekarang setelah pembelajaran sentra luar biasa ya, Iya, sudah mampu sudah. mengungkapkan segala hal. Nah, bagaimana ketekunan anak ketika menyelesaikan tugas atau aktivitas yang diberikan? Anak terlihat teliti ya dalam mengerjakan, karena kan dari setiap pembelajaran kadang ibu guru mengirimkan video pembelajaran anak, kemudian kami melihat oh seperti ini saat sedang belajar, terlihat sangat tekun dan teliti gitu. Sebelum menyelesaikan dia nggak pergi kemana-mana, jadi tetap harus menyelesaikan dengan baik gitu. Luar biasa ya. Apakah anak menunjukkan minat untuk belajar tanpa harus selalu diingatkan? Iya, seperti contoh membaca atau berhitung. Bun hari ini mau belajar menghitung, dia mengambil buku, kemudian tolong dituliskan angka yang harus dihitung, atau mengambil buku baca. Coba pengen bisa baca, coba Cena Bun perhatikan bacaan Ajlan seperti apa gitu. Luar biasa sekali ya. Apakah terdapat perubahan perilaku anak sejak mengikuti pembelajaran di TK Gebra Cipta? Sangat terlihat menurut saya. Kebetulan anak saya termasuk tipe yang sangat pendiam ya, jarang berbicara, tapi setelah melakukan pembelajaran di sini di TK ini mulai terlihat banyak bertanya, kemudian mulai terlihat suka berbicara, mengungkapkan pendapatnya, baik dia misalkan suka atau tidak suka, dia berani mengungkapkannya gitu. Perubahan apa yang paling terlihat pada Aslan? Perubahan seperti hal yang baik sih Bu, seperti contohnya berani berani menegur, misalkan kakaknya berbuat salah satu perbuatan yang kurang baik, dia berani menegur. Seperti contoh membuang sampah sembarangan, Kak tolong buang sampahnya yang benar ke tempat sampah, atau berani seperti melakukan sendiri mandiri tanpa harus disuruh. Mulai dari berpakaian, mulai dari makan, itu sudah berani sendiri gitu. Sudah sendiri ya, Sendiri. sudah mandiri Iya. ya, hebat berarti. Apakah anak menjadi lebih aktif dalam berkomunikasi? Sangat aktif sekali. Baik dengan saya perhatikan, baik dengan teman, sekarang sudah sering berbicara. Awalnya kan saat masuk ke sini tipenya karena pendiam, jadi jarang berbicara. Sekarang berani untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Oke. Apakah anak menjadi lebih mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari? Iya, sangat mandiri. Seperti mandi sekarang sudah sendiri, memakai baju sendiri, makan ingin sendiri. Bahkan membantu misalkan mengerjakan pekerjaan rumah, seperti saya menyapu atau mengepel, mau mengerjakan. Luar biasa sekali ya. Apakah anak lebih mudah berinteraksi dengan teman sebaya? Iya, sekarang terlihat sangat mudah. Dulu tipe anak saya kan karena pendiam, jarang berbicara, jarang mau main. Karena sekarang mau main, mau berbicara dengan temannya gitu. Oke. Apakah anak menunjukkan peningkatan rasa percaya dirinya? Terlihat sangat jelas percaya diri sekarang, sudah mulai bergaul dengan teman-teman. Kalau dulu hanya diam, sekarang mulai mau bermain, mau belajar bersama teman. Oke, sudah ada perubahan ya, perubahannya banyak sekali. Oke, menurut pengamatan Mama Ajlan, pada kegiatan seperti apa anak paling bersemangat? Di sentra seperti di sentra Balok sama sentra Sain terlihat, karena saat pulang sekolah
dia menjelaskan bagaimana pembelajaran tadi dengan antusiasnya. Jadi di sentra balok tadi bagaimana dia membuat sebuah bangunan. Kalau misalkan di sentra sains bagaimana dia membuat eksperimen kecil yang sederhana seperti itu. Jadi ketimbang dari kelompok lebih antusias Di di sentra. Ya, oke. Apakah anak lebih sering bercerita tentang kegiatan kelompok atau kegiatan sentra? Kegiatan sentra. Anak sering bercerita di kegiatan sentra. Jadi karena mungkin pembelajarannya yang setiap sentra kan berbeda. Apalagi di sentra kan ada beberapa sentra, anak seperti di sentra persiapan, anak senang menceritakannya. Kemudian apalagi di sentra yang dia sukai, sangat senang. Oke. Kegiatan mana yang menurut Mama Azlan paling membuat anak antusias? Tadi di sentra balok dan sentra kalau sentra Imtak ya, di sentra Imtak anak mulai bisa menghafal doa-doa, kemudian menghafal surat pendek. Jadi sangat ingin belajar di rumah sampai diulang-ulang. Saat dia belajar surat pendek, belajar doa harian, diulang-ulang. Oke. Kegiatan mana yang paling membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu? Di kegiatan di sentra, anak karena banyak metode yang berbeda, mungkin pembelajarannya anak mulai belajar rasa ingin tahunya tinggi. Berarti di semua sentra ya? Iya, di semua sentra. Besok sentra apa ya? Karena penasaran ya. Jadi setiap sentra itu penasarannya tinggi untuk belajar gitu. Oke. Kegiatan mana yang paling membantu Azlan berinteraksi dengan teman? Di kegiatan sentra. Kegiatan sentra. Oke. Menurut Mama Azlan, kegiatan mana yang paling disukai anak dan mengapa? Di kegiatan sentra anak suka seperti di Imtak, suka berdoa harian, Bu. Rasa ingin tahunya benar-benar kuat, seperti sekarang belajar doa ini, nanti di rumah diulang-ulang, terus Bun sekarang hafalan surat pendek, di rumah diulang-ulang terus sambil makan sambil nonton diulang. Luar biasa ya. Nah, terakhir ya, pertanyaan terakhir, apa harapan Mama Azlan terhadap pembelajaran yang diterapkan di TK Gapura Cipta? Harapan saya tetap pembelajaran di TK ini seperti ini ya. Ada pembelajaran sentra, ada pembelajaran kelompok anak, jadi lebih berkembang. Anak lebih mau mengungkapkan rasa ingin tahunya. Jadi termasuk anak saya yang tipe pemalu, dia sekarang sudah mulai berani bagaimana rasa ingin tahunya dibicarakan. Kalau dulu kan diam saja. Jadi kami sebagai orang tua kadang suka bingung. Tapi setelah pembelajaran di sentra ini ya, di TK ini, anak sudah mulai berani belajar mengulang lagi, apalagi mengulang lagi pembelajaran di rumah gitu. Oke. Pertanyaan nih, menurut Mama Azlan, kan sudah 2 tahun ya. Iya. Yang pertama kelompok, yang kedua sentra. Menurut Mama Azlan, yang lebih baik ya, semuanya baik. Iya. Lebih baik untuk antusiasme anak, untuk rasa ingin tahu anak, terus pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak, itu yang mana? Kalau menurut saya pribadi lebih di sentra, Bu. Jadi lebih baik di sentra. Karena kalau di sentra setiap anak itu setiap pembelajaran tiap sentra kan berbeda. Jadi rasa antusias anak itu tinggi. Jadi setiap pagi penasaran, sekarang belajar di sentra apa ya? Apa ya yang akan dilakukan? Seperti itu. Oke, berarti di sentra itu sudah dapat memberikan kebutuhan anak ya, dan bakat anak. Terima kasih Mama Azlan sudah mewawancara. Ya, assalamualaikum.